pagi Bu Tia dan juga teman-teman. Pada hari ini saya dan Bu Shirley dari kelompok 5 itu akan mempraktekkan praktek coaching. Di mana praktek coaching ini kami membahas masalah sehari-hari. Semoga nanti bisa sampai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Oke, untuk praktek coaching kali ini, saya, Ibu Shirley sebagai coachingnya dan Ibu Ice sebagai coachnya. Nah, di sini Ibu Ice akan memberikan suatu motivasi, dorongan kepada saya, Bu Shirley, sebagai coaching, sehingga bisa memunculkan potensi yang ada di dalam diri saya dan saya bisa menyelesaikan dan menemukan solusi untuk permasalahan saya. Saya akan mulai dari narasi permasalahan ini awalnya muncul. Minggu ini adalah jadwal pelaksanaan penilaian tengah semester di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya menjadi salah satu panitia kegiatan penilaian tengah semester ini. Namun, pada saat pelaksanaan penilaian tengah semester hari pertama dan jam terakhir, saya sebagai panitia itu bertugas untuk mengumpulkan semua berita acara dan juga daftar hadir penilaian tengah semester setiap kelasnya. Namun ternyata ada satu kelas yang belum ada daftar hadir dan berita acaranya. Sementara waktu PTS itu sudah berakhir hampir 30 menit yang lalu. Saya langsung bertindak, saya mengecek ke jadwal pelaksanaan PTS. Ternyata setelah mengecek di jadwal pelaksanaan tengah semester, kelas yang belum selesai ini adalah kelasnya Bu Shirley, yaitu di kelas 11 IPA 5. Ya, saya sebagai panitia memutuskan untuk menunggu. Dan Shirley masuk ke ruang. Bu Ice, aduh, minta maaf ya Bu Ice. Ini di mana ya map ini saya harus taruh ya Bu ya? Mohon maaf Bu, saya terlambat nih keluar dari kelas sehingga pekerjaan Bu Ice sebagai panitia tertunda karena saya. Oh, nggak apa-apa Bu Shirley, saya tadi udah lihat juga di jadwal. Kenapa Bu Shirley kok nggak keluar-keluar? Udah lewat 30 menit, saya lihat gitu ya. Emangnya kenapa sih Bu kok bisa baru keluar sekarang? Terus mukanya ditekuk gitu jadi masam. Ada apa? Aduh, tadi tuh nggak tahu lah ini mau dari mana saya ini memulai ceritanya ya Bu ya. Pokoknya dada saya agak sesak aja ini. uh, Kesal, benar-benar saya kesal tadi pelaksanaan PTS di 11 IPA 5 ini tadi Bu. Benar-benar saya jengkel dan menurut saya ini agak keteteran saya. Oke, oke. Sebentar, saya kumpulkan dulu daftar hadir dan berita acaranya ya Bu ya. Bu Ice, di mana ya map ini harus saya taruh kan Bu Ice? Aduh, mohon maaf ya Bu Ice, saya terlambat nih dari kelas. Gimana nih Bu Ice? Pekerjaan Bu Ice sebagai panitia tertunda nih gara-gara saya. Maafin saya ya Bu Ice ya. Nggak apa-apa Bu Shirley, nggak apa-apa. Kenapa kok bisa baru keluar dari kelas? Terus mukanya kok masam gitu? Udah lewat 30 menit ini loh dari jadwal seharusnya. Saya benar-benar kesal nih Bu Ice. PTS saya di kelas 11 IPA 5 ini keteteran benar tadi nih. Kacau, saya singgahnya pusing dan agak sedikit jengkel ini Bu Ice. Hmm. Kok bisa? Bukannya 11 MIPA 5 itu kelas kita yang unggul. Keteteran di mana? Coba. Nah, itu dia Bu Ice. Aduh, sebentar ya Bu Ice ya. Saya kumpulkan dulu daftar hadir saya ini. Nanti setelah ini Bu Ice ada waktu ya? Ada nggak waktunya Bu Ice? Bu Ice free nggak? Soalnya saya bingung nih gimana ya pelaksanaan PTS saya besok ini ya Bu Ice ya. Tentu Bu Shirley. Saya free kok, nggak ada kegiatan apa-apa. Kan ini udah jam terakhir juga, udah teman-teman aja udah pada buka. Cuman ngomong-ngomong, ini saya lihat di dalam daftar map daftar hadir ini kok berita acara sama daftar hadirnya nggak ada. Bu. Aduh, masa sih Bu Ice? Iya, Perasaan tadi sudah saya taruh di sana. Sebentar ya Bu Ice. Apa nyelip di dalam lembar jawaban siswa ini ya?
Aduh, sebentar ya, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu Ice. Ternyata benar-benaran terselip di dalam sini, Bu Ice. Nih Bu Ice. Uh, Tadi minta maaf sekali lagi ya, Bu Ice. Nah, ini nah, Bu Ice. Berarti benar-benar udah kacau pikiran saya ini. Perasaan tadi udah saya masukkan itu ke dalam map itu, Bu Ice. Kok bisa-bisanya ini terselip di sini? Nih Bu Ice. Maaf ya, Bu Ice ya. Oke, saya terima ya Bu daftar haji kita acara. Gak apa-apa kok Bu Sherly, jangan panik lagi. Udah kok UTS-nya udah selesai juga. Bu Ice, boleh kan saya curhat kan? Ada waktu kan? Ada Bu Sherly, dengan senang hati. Kira-kira coba di mana deh Bu Sherly mau cerita? Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kita cari posisi nyaman dulu mungkin. Oh, boleh Bu Ice. Aduh, di mana ya Bu Ice ya? Kalau misalkan kita agak ke belakang aja gimana Bu Ice? Kan juga udah agak sepi nih. Teman-teman juga udah pada balik. Aduh, maaf ya Bu Ice, jadi menyita waktunya Bu Ice ini. Apa Bu Sherly, ayolah, ayolah. Yuk kita duduk sini ya, silakan duduk dulu. Ya, Oke, ya udah Bu silakan. Ice. Yo, yang lembar aja kan? Bu Sherly silakan duduk dulu. Coba sekarang Bu Sherly ambil nafas yang dalam. Saya lihat Bu Sherly tuh panik, sampai gemeter gitu. Tenangkan diri dulu Bu Sherly. Bu Sherly ingat kan teknik stop yang udah kita pelajari di PGP kan? Coba deh, Bu Sherly Oh tarik iya nafas ya Bu. dalam-dalam coba ya. Ya. Oke Bu Ice. Keluarkan lihat mulut. Saya juga ikutan deh. Alhamdulillah Bu Ice. Alhamdulillah udah agak lega saya sekarang Bu Ice. Syukur deh kalau Bu Sherly udah lumayan tenang. Bu Sherly kan bisa cerita gimana bagusnya, gimana apa masalahnya. Jadi gimana coba Bu Sherly, udah mulai tenang kan? Silakan coba Bu Sherly ceritakan sama saya. Sudah Bu Ice. Alhamdulillah agak tenang saya sekarang ini. Udah mendingan lah Bu Ice. Jadi sebenarnya gini Bu Ice, saya sih cuman pengen ngedapatin saran dan bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu Ice. Gak apa-apa ya Bu Ice ya, saya minta dan menyita waktu Bu Ice sebentar. Apa-apa tenang aja, udah kayak sama orang lain aja. Coba sekarang Bu Sherly cerita, masalahnya apa? Coba apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya mungkin bisa bantu. Yang saya rasakan itu sekarang tuh tadi sih di kelas agak sedikit kesal karena semua itu kok di luar ekspektasi saya seperti itu Bu Ice. Nah Bu Ice ingat nggak waktu kita rapat hari Jumat lalu? Nah kita kan rapat tuh. Di sana kan untuk masalah kegiatan pelaksanaan penilaian tengah semester kita ini, wakil kurikulum kita kan kemarin di depan tuh bercerita kalau misalkan PTS kita ini boleh CBT, boleh paper test, dan masalah pelaksanaannya itu tergantung guru mata pelajaran masing-masing. Kan seperti itu ya Bu Ice ya kemarin ya. Iya benar, saya ingat tuh Bu. Saya juga ikut rapat kemarin soalnya kan. Terus masalahnya di mana Bu? Nah, sebenarnya sebelum rapat, saya sudah menyiapkan soal itu paper test untuk PTS ini, Bu Ice. Malahan ketika saya lihat jadwal, saya kan 4 hari, saya sudah bikin 8 paket itu, Bu Ice. Jadi nanti setiap kelas dan setiap harinya itu soal itu akan berbeda, Bu Ice. Cuma, Bu Ice kan tahu, terakhir waktu Bu Ice nemuin saya di atas sebelah IPA 2, kan saya lagi melaksanakan ulangan harian tuh. Ya betul, saya ingat. Saya berpikir seperti ini, Bu Ice. Pikir saya, ini aja yang ulangan harian kan saya belum sempat saya koreksi. Iya betul. Nah, kalau misalkan saya menggunakan paper test, berarti akan bertambah 6 kelas lagi koreksian saya. Sementara kan wakil kurikulum minta minggu depan untuk nilai PTS ini sudah dikumpulkan semuanya. Iya betul sekali. Akhirnya saya berpikir, sudahlah, saya pakai CBT aja lah, saya pikir.
Nah, malamnya aja saya pikir akan saya kirimkan soalnya ke operator. Seperti itu, Bu Ice. Mm-mm. Jadi kemarin saya putuskan saya menggunakan CBT untuk PTS ini. Eh, taunya Bu Ice, hari Senin siang itu kan pelaksanaan pertama tuh, untungnya cuma satu kelas kemarin itu kan. Nah, Mm-mm. kacau Bu Ice. Ternyata Bu Ice, CBT yang sekarang PTS kita ini bukan seperti CBT waktu kita pas kemarin. Seperti itu, Maksudnya? sistemnya itu berbeda Bu Ice. Oh, gitu. Siswa itu bisa membuka aplikasi yang lain. Jadi, Oke, berarti pusing kaki saya. Pokoknya tadi itu benar-benar kacau deh. Aduh, oke. Heeh, heeh. Jadi kacau ya Bu Shirley ya, pelaksanaan PTS-nya. Mungkin saya belum begitu menangkap ini. Kacau yang seperti apa nih yang menurut Bu Shirley kacau PTS-nya itu? Bu Ice, Hmm. ternyata siswa itu dia bisa membuka halaman lain. Misalkan kayak mereka bisa membuka Google, membuka aplikasi kalkulator, membuka aplikasi Oke. Photomat. Wici kan Hmm. tahu kalau misalkan anak-anak nih pakai Photomat, tinggal dia screenshot, terpotong gitu akan muncul Iya. jawabannya nanti kan. Iya, Jadi betul sekali. mereka juga bisa membuka Brainly nanti Bu Ice, coba. Dan lebih parahnya lagi Bu Ice, nanti kan akan mudah banget mereka men-sharekan jawabannya nanti ke teman-temannya. Apalagi ini Bu Ice, soal CBT saya ini kan pilihan ganda. Coba kalau Hmm. dia screenshot aja nanti. Mudah sekali jadinya ya dia Iya. berbagi. Mm-mm. Nah, jadi bingung saya kan. Saya terpikir, kalau seperti ini, gimana saya bisa mengukur pencapaian siswa yang sebenarnya kalau begitu? Jadi wah pokoknya tadi Bu Ice kacau bener tadi di kelas tuh. Saya sampai, aduh, pusing lah saya gimana mengancam pun kadang ya siswa kita ya gimana mau diancam nggak enak juga kita kan seperti itu. Iya. Oh. Iya betul. Iya saya sudah mulai menangkap nih. Cuma tadi kan udah berlangsung nih satu kelas. Ternyata pelaksanaannya jadi seperti itu. Tadi apa yang Bu Shirley lakukan supaya meminimalisir kekacauan itu? Jadi tadi tuh ya Bu, saya tuh sempat begini Bu, karena ini kan pilihan ganda. Ketika mereka bisa men-sharekan jawabannya begitu kan mudah banget dan butuh waktu cuma singkat aja dia menyilang-nyilang jawabannya nanti kan. Maka karena saya tadi membawa buram lebih ya Bu ya, saya bilang aja sama anak, solusinya langsung muncul di saya. Oh, ya udah anak-anak, kalian tolong nanti proses dan langkah-langkah pengerjaan setiap nomor itu kalian tuliskan di kertas. Bagi kalian yang tidak menuliskan langkah-langkah dan proses bagaimana memperoleh jawaban kalian, maka nanti Ibu anggap kalian tidak selesai atau tidak mengerjakan. Dan itu tidak akan Ibu beri nilai. Jadi seperti itu tadi yang Oh, muncul aja sama saya tadi Bu Ice. kebetulan memang Iya, Bu Shirley bawa kertas lebih ya. Ada kertas ada buramnya di tadi Bu bawah. Ice. Oke, oh luar biasa sekali Bu Shirley. Jadi memang itu ide yang brilian yang muncul di saat yang tepat ya Bu Shirley ya. Oke, selain itu masalah apa lagi nih yang timbul karena PTS yang Bu laksanakan dengan cara CBT ini Bu Shirley? Oh, iya, untung Bu Ice tanyakan lagi. Ada lagi Bu Ice, tahu nggak? Ternyata permasalahan waktu juga Bu Ice. Jadi Bu Ice, kalau misalkan mereka itu membuka slide halaman lain atau aplikasi lain, otomatis waktu pengerjaan di atas HP mereka itu akan mengulang lagi dari awal Bu Ice. Oh ya Nah, ampun. kita kan pelaksanaan PTS kita untuk yang eksak itu kan 90 menit. Ya Harusnya betul pelaksanaan 90 menit. saya tadi ya selesai 12.30 kan Bu Ice. Dikarenakan setiap siswa itu mungkin ya Bu Ice, mereka mungkin mencari jawaban pakai Photomat atau Brainly. Ketika mereka membuka aplikasi itu lagi, waktu mereka akan mulai dari awal lagi. Sehingga waktu saya bilang, kata saya, oke kumpulkan. Terus siswa-siswa langsung menyodorkan HP-nya ke saya. Bu, saya ini masih ada Bu waktunya 36 lagi. Bu, saya masih ada waktunya 20 menit lagi. Mereka seakan-akan kayak menolak begitu untuk menyelesaikan PTS mereka.
Saya di depan juga kacau, mereka maju satu, nggak bisa Bu, ini kan masih ada 15 menit lagi, nggak bisa Bu, yang kami ini masih. Saya ya udah nak, udah pokoknya udah pusing dah pokoknya saya tadi Bu Ice, padahal Bu Ice kan tahu di Iya, kelas iya. 11 IPA 5 itu kan kelas unggul, Iya, kacau betul seperti itu, sekali. gimana kelas yang lain, saya pikir aduh pusing saya Bu Ice. Sabar-sabar Bu Sherly. Oke, jadi saya tarik dari cerita Bu Sherly nih. Berarti dengan pelaksanaan PTS Bu Sherly yang tadi di kelas pertama dengan CBT itu, rupanya murid itu memiliki kesempatan besar untuk melakukan kecurangan. Selain itu juga ternyata waktu pengerjaannya itu lebih lama dari yang seharusnya. Gitu ya Bu Sherly ya? Ya Oke, Bu saya Ice benar sekali. Oke, berarti saya kembalikan dulu sekarang ke Bu Sherly deh. Menurut Bu Sherly, idealnya penilaian tengah semester yang Ibu inginkan itu berjalan seperti apa sih? Coba Bu Sherly pikirkan. Saya pikir Bu Ice, pelaksanaan penilaian tengah semester kita ini, penggunaan CBT yang dikatakan wakil kurikulum kemarin, saya pikir CBT seperti waktu pelaksanaan penilaian akhir semester kita. Saya pikir seperti itu, karena kan CBT yang biasa kita gunakan, itu kan aplikasinya terkunci. Siswa Iya, tidak akan betul. bisa membuka aplikasi lain atau layar yang lain. Kemudian ketika siswa logout, jelas mereka tidak bisa lagi masuk ke pas kita kemarin itu. Terus Betul, masalah iya. waktu juga. Masalah waktu kan juga Bu Ice, mereka akan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Sehingga ketika waktu habis, otomatis sistem akan melogout sendiri. Nah, itu kan waktu pelaksanaan pas kita waktu itu, Bu Ice. Oh, betul. Nah, saya pikir seperti itu tadinya. Ternyata enggak gitu ya. Jadi Iya, jadi berarti apa namanya kondisi yang seperti tadi itu ya ternyata PTS dengan sistem CBT ini apa masih bisa Bu Sherly pakai nih buat besok? aduh, kayaknya nggak akan bisa deh Bu Ice. Akan sulit banget deh. Kalau misalkan saya masih menggunakan CBT. Gimana ya Bu ya? Apa saya temui aja ya operatornya ya Bu ya? Agar sistemnya bisa dikunci dan pengaturan waktunya bisa sesuai dengan alokasi waktu saya. Maksud saya gini Bu Ice, kenapa sih CBT yang sekarang ini begini? Nah, jadi maksud saya minta bantuan sama operator. Saya minta operator mengganti CBT ini kayak CBT pas kita kemarin itu aja. Kayak gitu ya, Bu Ice ya kali ya? Itu ide bagus Bu Sherly, brilian luar biasa. Jadi langsung ada langkah gitu ya. Bagus, nggak apa-apa, boleh dicoba itu Bu Sherly. Eh, Bu Ice masih ada di ruangan nih? Atau udah mau balik belum ya? Belum, belum. Saya tetap di sini kok, saya belum ada. Saya juga penasaran ini nanti gimana kelanjutannya PTS Bu Sherly. Aduh, terima kasih banyak ya Bu Ice sudah meluangkan waktunya. Tapi Bu Ice, saya izin sebentar ya Bu Ice ya. Saya mau ke ruang TU dulu menemui operator saya ya Bu ya. Sebentar ya Bu Boleh, Ice boleh. ya. Iya, silahkan Bu Sherly. Selang beberapa menit kemudian, Bu Sherly kembali dari ruangan TU. Gimana Bu Sherly? Apa bisa? Udah ketemu tadi sama operatornya? Bisa nggak PTS untuk yang sistem CBT itu dibuat seperti waktu penilaian akhir semester? Dikunci gitu, bisa nggak? Alhamdulillah Bu Ice ketemu saya sama operatornya. Ada kok. Beliau saya lihat juga agak sibuk, tapi udah kok saya udah ketemu tadi. Nah, Bu Ice, nah itu dia. Ternyata itu nggak bisa. Operator bilang tadi Bu Ice. Katanya seperti ini. Karena kan jadwalnya ini kelas 10, 11, 12 nih nggak sama Bu Ice setiap mata pelajaran. Nah, jadi susah dia mau mengaturnya kata dia. Terus dia bilang juga gini Bu Ice, kelas 10 kan ada beberapa guru juga yang menggunakan CBT. Nah, belum ada simulasi, takutnya kelas 10 nggak bisa, kan belum paham Bu Ice. Karena belum ada Iya, iya, pelaksanaan iya. simulasi untuk yang kelas 10. Oke, oke, saya paham. Gimana ya Bu Berarti, ya? Aduh pusing saya Bu, gimana oke, ya? oke. Oke, sabar-sabar Bu Sherly.
Berarti kesimpulannya berarti Bu CBT ini nggak bisa jadi solusi ya Bu ya. Cuman saya ingat-ingat lagi deh cerita Ibu di awal tadi bahwa Bu Shirley sempat bilang Bu Shirley itu sudah menyiapkan soal paket sebelum memutuskan memakai CBT. Apa betul begitu Bu Shirley? Oh iya, alhamdulillah. Nah kan saya nih saking bingungnya tadi Bu Ice lupa saya. Benar-benar benar sekali Bu Ice. Benar sekali yang Bu Ice bilang. Ya 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 coba. Oh iya Bu Ice ada. Ya benar. Saya udah menyiapkan soal 8 paket Bu Ice. Ada nih Bu Ice. Apa saya Iya. ganti aja ya Bu Ice ya besok ya? Saya pakai paper test aja ya untuk kelas yang lain ya? Boleh itu Bu Shirley. Cuman saya perlu menggali lagi nih. Apa paper test bisa meminimalisir kecurangan seperti keinginannya Bu Shirley? Jelas Bu Ice. Saya pikir bisa. Karena kan soal saya itu esai. Nah, soalnya itu berbeda setiap kelasnya nanti. Kan saya bilang saya udah buat 8 paket tadi Bu Ice. Iya. Nggak apa-apa Bu Betul. Ice. Saya pikir dengan soal esai ini dan soal yang berbeda-beda setiap kelasnya nanti, saya merasa saya bisa mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya dan kemampuan berpikir kritis mereka bisa saya nilai nanti Bu Ice. Oke, sip, mantap. Terus, bagaimana dengan siswa yang tadi bisa buka aplikasi-aplikasi itu, Bu Shirley? Apa dengan paper test juga bisa menanggulangi itu? Jelas Bu Ice, itu kan nanti sebelum mulai PTS, HP itu kan saya minta siswa untuk mengumpulkannya di dalam tas, untuk memasukkannya di dalam tas dan tas dikumpul di depan. Karena memang Oke. saya nggak mau kalau misalkan pelaksanaan PTS atau ujian saya ulangan harian aja, saya nggak mau siswa menggunakan handphone atau aplikasi kalkulator, Bu Ice. Saya pikir bisa itu, Bu Ice. Jadi memang anak-anak tidak diperbolehkan nanti memegang HP-nya saat ujian gitu ya. Enggak, Oke, enggak, Bu sip. Ice. Terus soal waktu pekerjaan gimana Bu Shirley? Masih bisa molor-molor nggak nanti itu kalau misalkan pakai paper test? Saya pikir enggak deh Bu Ice. Karena kan masalah waktu ini kan kita yang mengaturnya dengan baik Bu Ice. Kalau misalkan, kan saya masuk itu tadi jam 11, artinya kalau untuk pengerjaan eksak 90 menit, 12.30 udah saya suruh anak-anak untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Oh, saya pikir saya bisa mengatur untuk permasalahan waktu ini Bu Ice. Alhamdulillah Bu Ice, akhirnya tercerahkan permasalahan saya ini. Uh, saya bisa sepertinya ini Bu Ica. Terima kasih banyak untuk semua pemikiran-pemikiran dari Bu Ice. Sebenarnya Bu Shirley itu pemikiran dari Bu Shirley sendiri, tinggal perlu saya gali aja. Saya nggak ngasih saran apa-apa tuh dari tadi sebenarnya. Jadi Bu Shirley sebenarnya yang pinter itu, yang brilian itu. Cuma satu lagi nih Bu Shirley. Tadi Bu Shirley bilang, Bu Shirley awalnya pakai CBT itu kan supaya mengurangi koreksian. Nanti kalau Bu Shirley pakai paper test, makin banyak dong koreksiannya. Gimana? Coba. Oh, itu nggak apa-apa lah Bu Ice. Yang penting pelaksanaan PTS saya ini itu berjalan lancar dan jujur. Sehingga saya bisa mendapatkan hasil siswa yang sebenarnya dan bisa mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. Nggak apa-apa Bu Ice. Mungkin untuk koreksian atau pemeriksaan lembar jawaban ini saya akan mulai mendahulukan mengoreksi yang PTS. Ulangan harian mungkin minggu depannya lagi aja setelah, karena kan untuk nilai PTS ini memang ditunggu sama wakil kurikulum minggu depannya. Nggak apa-apa kok Bu Ice. Oke, sip, mantep Bu Sherly. Rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen yang itulah yang ingin saya dengar sebenarnya dari tadi dari Bu Sherly itu. Oke, itu rencana yang bagus. Sekarang langkah awal apa nih yang akan Bu Sherly lakukan setelah ini? Untuk mengubah sistem itu nggak mudah loh Bu Sherly. Gimana coba? Waduh, iya ya. Saya keasikan ngobrol nih sampai lupa. Sepertinya langkah awal ini Bu Ice, saya harus menginformasikan dulu sistem perubahan sistem PTS ini ke murid-murid saya ya Bu Ice ya. Kayaknya seperti itu ya Bu Ice ya. Harus saya Iya sampaikan dulu ini betul. ke siswa-siswa ini. Iya, karena mereka kan udah taunya pakai CBT gitu kan. Gimana Bu Sherly mau akan menyampaikan ke siswa? Anak-anak udah pada pulang. Kira-kira gimana Bu Oh, Sherly?
mudah itu Bu Ice, nggak apa-apa. Sekarang paling saya mau menginformasikan ini ke grup kelasnya aja nanti. Oh iya, Akan kita saya punya grup WA umumkan. ya. Oke, Ya. oke, oke. Kapan mau diumumkan itu? Oh iya ya, mumpung ingat nih. Iya, eh Kayaknya sekarang aja deh. Sekarang saya akan ketik, sekarang akan saya lakukan Bu Ice. Bentar ya Bu Ice ya. iya, Oh boleh iya, diumumkan aja dulu. sudah saya informasikan Bu Ice. Ini yang lainnya, kelas Oke. lain tinggal saya teruskan aja kok ini. Iya, tinggal di forward aja. Oke, sip. Terus soalnya gimana Bu Shirley? Besok ujiannya soalnya harus diperbanyak betul? Apa sudah disiapkan gitu untuk besok? Oh, nah itu printer nggak dipakai tuh Bu Ice. Anggur ya? Udah kok, saya print aja, kemudian fotokopian Pak Medi masih dibuka kan? Masih biasanya kalau lagi musim ujian seperti ini dia sampai sore ya. Ya udah Bu Ice, saya mau print dulu nih soal, kemudian tinggal nanti saya perbanyak di Pak Medi. Besok pagi saya ambil itu Bu Ice. Terus Alhamdulillah, makasih banget ya Bu Ice. satu lagi Bu Shirley, soal CBT yang ada di operator sekolah gimana Bu? Besok akan terupload otomatis itu kan? Aduh, ya Bu Ice ya. Berarti saya harus menemui operator juga ya Bu ya, supaya membatalkan untuk upload ke HP siswa itu kan nanti otomatis seperti yang Bu Ice bilang. Betul, Aduh, itu gimana langkah ya? yang tepat. Iya, betul sekali Bu Shirley, itu langkah tepat. Harus ditemui ya Bu Ice ya, operatornya ya. Hmm. Tapi Kenapa? bagaimana ya Bu Ice? Hmm. Maksud saya gini Bu Ice, bagaimana dan seperti apa saya harus menyampaikan perubahan sistem pelaksanaan PTS saya ini ke operator. Sementara Bu Ice kan tahu karakter operator kita itu seperti apa. Saya takut Iya, iya, beliau iya. tersinggung seperti itu Bu Oke, Ice. oke. Iya, 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 saya Gimana ya paham, Bu saya Ice ya? paham. Oke, jadi gini deh. Coba Bu Shirley tenang, tenang, kemudian Bu Shirley pikirkan gitu ya. Kita tahu Takut nih saya Bu operator Ice. kita, jangan takut. Bu Shirley paham ya, saya juga ngerti nih operator kita kan memang orangnya gampang tersinggung gitu ya. Cuman coba deh Bu Shirley pikir, kira-kira kondisi seperti apa, terus langkah apa yang perlu Bu Shirley ambil supaya nanti penyampaian Bu Shirley itu bisa diterima dengan baik sama operator kita. Kalau orangnya Mana seperti ya? itu. Tadi Bu Ice, waktu saya ke sana tadi, beliau memang agak sibuk Bu Ice. Hmm. Kalau misalkan kalau misalkan agak sorean aja Bu Ice, gimana ya? Soalnya kan kalau udah agak sorean, beliau udah agak santai tuh. Ya. Kemungkinan saya bercerita enak. Kemudian mungkin akan saya ceritakan kekacauan dan permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan PTS saya di kelas 11 IPA 5 tadi ya Bu Ice. Mungkin setelah saya menyampaikan itu, itulah yang menjadi alasan saya ingin mengganti CBT Matematika Wajib ini dengan paper test. Saya pikir kalau saya bercerita baik-baik, dia juga udah agak santai, udah agak tenang. Nggak apa-apa kayaknya Bu Ice ya, seperti itu aja ya. Iya. Tapi Bu Ice, Benar Bu Shirley. Mm-hmm. masih sekitar 2 jaman lagi loh sorean ini. Nggak Bu apa-apa, Ice, saya juga nggak ada. Saya kan masih nunggu anak saya pulang sekolah. Belum mau pulang oh memang. Iya. Oke, soal operator tadi, saya yakin juga kok. Saya juga dulu sebenarnya pernah sebelum sebelum saya belum cerita ini tadi ke Bu Shirley supaya Bu Shirley tuh bisa memunculkan ide sendiri gitu. Saya juga pernah kok bercerita seperti itu ke operator. Kalau kitanya ngomongnya di waktu yang tepat, kemudian membicarakan dengan baik-baik, saya yakin kok operator kita tuh bisa menerima dengan baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Shirley. Ya Bu ya, ya Bu nanti Ice, boleh dicoba. Sip. Oke, nanti baik Bu sore Shirley. saya temui. Jadi gimana nih sekarang semua permasalahannya terselesaikan dengan baik ya saya rasa. Gimana nih perasaan Iya, Ibu sekarang? Alhamdulillah udah nggak sempit lagi nih dada saya.
Alhamdulillah Itulah Bu Ice, gunanya temen, Bu. Heeh. saya lega sekarang. Artinya alhamdulillah ya Bu Ice, maksud eh, saya nggak mau Bu Ice, saya mendapatkan hasil yang memang tidak sesuai seperti kemampuan siswa. Saya nggak bisa mengukur kemampuan mereka bagaimana Ya. itu. Saya nggak mau Bu Ice. Tapi alhamdulillah Bu Ice, setelah saya bercerita, setelah saya curhat dengan Bu Ice, permasalahan saya terselesaikan dan saya mendapatkan ide-ide bagaimana untuk solusi permasalahan saya itu. Aduh, Bu Ice, terima kasih banyak ya Bu Ice. Kayaknya juga alhamdulillah, insya Allah besok pelaksanaan PTS saya berlangsung lancar, Bu Ice. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Shirley. Tenang aja, pokoknya saya akan ada. Selagi saya luang, saya pasti mau mendengarkan kok permasalahan Bu Shirley. Bu Shirley juga gitu, tapi kalau nanti tiba-tiba saya ada masalah, saya cerita sama Bu Shirley, tolong dibantu gitu ya. Kita Ya Bu sama-sama saling Ice, tolong-menolong. Oke, ya Bu semoga Ice. besok PPS-nya Bu Shirley bisa berjalan dengan baik, walaupun sudah berganti dengan paper test, sudah berjalan sesuai dengan keinginannya Bu Shirley. Gitu ya Bu ya. Oke, amin. Terima kasih banyak ya Bu Ice. Terima kasih sudah mendengar keluh kesah saya. Sama-sama Bu Shirley. Cukup. Oke, terima kasih Bu Tia. Itu tadi adalah penampilan praktik coaching dari kami, kelompok 5, dari saya sebagai coach dan juga Bu Shirley sebagai coaching. Terima kasih, kami tutup tampilan coaching ini, praktik coaching ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.